Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, bisa menjalankan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita patutlah bersyukur dengan didatangkannya atau dipertemukannya di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita patut berbahagia, patut bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, karena di dalamnya terdapat penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu minan niron. Barang siapa yang bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan mengharamkan dari api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, kajian Ramadan ini akan membahas tentang peran perempuan di bulan Ramadan. Pertama, perempuan sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah secara, artinya beribadah khusus, beribadah mahdoh. Contohnya adalah puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat fitrah, melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah bagian dari ibadah mahdoh. Kemudian perempuan juga melaksanakan ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang mengarah kepada ibadah secara umum. Contohnya adalah perintah atau anjuran untuk bersedekah, anjuran untuk bersilaturahim, anjuran untuk berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada tetangga dan sebagainya. Itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Perempuan adalah bagian dari makhluk Allah yang diwajibkan untuk senantiasa beribadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, perempuan memiliki peran di dalam keluarga, peran dalam rumah tangga, yang mana perempuan diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu kelebihan dapat mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik mulai dari kandungan sampai dia lahir, sampai dia besar. Itu adalah kewajiban seorang ibu untuk mendidik putra-putrinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, peran perempuan adalah tujuannya adalah
mencerdaskan generasi bangsa, generasi yang berkualitas. Ibu adalah pendidik. Ibu adalah pendidik yang pertama bagi putra-putrinya. Sehingga Rasulullah memberikan penghargaan kepada kaum ibu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Yang mana sangatlah kompleks tugas ibu. Mulai dari mendidik putra-putrinya sejak dalam kandungan, membaca sholawat, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian ketika lahir, ibu menyusui dengan ikhlas, dengan meluangkan waktunya, susah payah, siang dan malam. Kemudian ibu mendidik putra-putrinya ketika di bulan Ramadan, mengajak putra-putrinya untuk meningkatkan ibadah, untuk beribadah sholat tarawih. Sehingga kalau ibu sudah mengajak putra-putrinya, seharusnya ibu dan ayah juga ikut datang ke musola dan masjid. Karena orang tua adalah sebagai panutan, contoh dari putra-putrinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ibu juga harus mendidik putra-putrinya berkata-kata yang santun, dengan membiasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan tauhid, menanamkan patuh, taat kepada kedua orang tua. Jadi mewujudkan putra-putri yang memiliki akhlakul karimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika perempuan sebagai pendamping suami, seharusnya perempuan melayani suami dengan penuh ikhlas untuk mencari ridha Allah. Kalau secara ikhlas dan mencari ridha Allah, insya Allah perempuan yang seperti ini surga tempatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang ketiga, peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan sebagai makhluk sosial. Ketika beraktivitas di luar rumah, maka yang pertama adalah harus mendapatkan izin daripada suami. Harus mendapatkan keridhaan dari suami. Yang kedua, tidak mengorbankan tugas-tugas utamanya. Tugas menyusui, melahirkan, kemudian tugas-tugas rumah, mendidik putra-putrinya, menyiapkan buka dan sahur di bulan Ramadan. Itu adalah bagian tugas daripada seorang ibu ketika di bulan Ramadan. Ketika di waktu zamannya Rasulullah, Sayyidah Khadijah ini juga sebagai pedagang, sebagai saudagar, dan itu pun karena mendapatkan ridho dari Rasulullah. Kekayaannya disumbangkan untuk beribadah kepada Allah, untuk berjuang dengan Rasulullah. Demikian pula Sayyidah Aisyah adalah seorang diplomat yang cerdas pada waktu itu. Itu adalah juga seorang perempuan yang beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, perempuan
ketika beraktivitas di luar rumah, sebaiknya adalah mengajak kepada para perempuan untuk beraktivitas yang baik, yaitu peka terhadap lingkungannya. Misalnya mengumpulkan dana untuk dibagikan kepada fakir miskin, duafa, anak yatim, terutama di bulan Ramadan ini. Ibarat perempuan dengan tangan kirinya menggoyang buayan, di tangan kanannya menggenggam dunia. Perempuan adalah tiang negara. An-nisa'u imadul bilad. Jadi perempuan haruslah memiliki komitmen yang kuat ketika beraktivitas di luar, tidak mengurangi tugas-tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga dan juga mendapatkan izin suami. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika perempuan mengajak untuk bersedekah, peka terhadap lingkungannya, karena sedekah adalah bisa menolak bala. Dengan sedekah dapat menjadikan obat bagi yang sakit. Dengan sedekah bisa menjaga harta kita. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik dan sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.